Nah, untuk pemeriksaan latar belakang ini dilakukan saat proses rekrutmen, yang dimana mencakup pengecekan riwayat kerja sebelumnya, rekam jejak hukum, dan bahkan catatan keuangan. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam di tempat Bapak dan Ibu sedang menonton video ini. Kali ini kami dari Grup 2 Information Security System kelas TTBA ingin mempresentasikan topik tentang Personal Security Principles dan juga pentingnya perlindungan data dan informasi oleh karyawan dalam menghadapi ancaman internal di lingkungan kerja. Pertama, kami akan mengenalkan anggota tim kami. Ada Kak Balkis Nabila, Kak Elvita, Umi Zalma Alicia, Kak Ilham Maulana Sulaiman, Kak Nazo Anindya, dan juga saya, Orion Jeri Wijaya. Lalu pertama kita akan masuk ke dalam pengenalan tentang keamanan informasi. Keamanan informasi sendiri adalah sebuah topik di mana kita menjaga kerahasiaan, keamanan, dan juga integrasi dari keamanan informasi kita atau dari informasi yang kita miliki. Di era digital ini, keamanan personel sangat penting untuk melindungi data dan informasi. Karyawan harus diberdayakan untuk memahami perlunya menjaga informasi sensitif dan menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi ancaman internal di lingkungan kerja. Di zaman sekarang, gampang banget untuk mendapatkan informasi ataupun elemen-elemen yang kita butuhkan dalam pekerjaan, seperti video, musik, suara, data, informasi, dan masih banyak lagi. Tapi seringkali kita lupa bahwa internet adalah tempat yang bebas, di mana orang bisa menyisipkan virus ataupun ransomware di data-data yang kita download. Oleh karena itu, seringkali ada kejadian di mana seorang karyawan atau staf mendownload aplikasi, foto, video, ataupun file dengan virus di dalamnya yang bisa merusak ataupun mencuri data-data informasi dari perusahaan. Hal ini tentu bisa berdampak buruk dan juga berbahaya bagi perusahaan karena informasi sudah bocor dan juga bisa dijual ke pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam prinsip keamanan organisasi yang akan dibahas oleh Kak Nazwa. Terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai prinsip-prinsip utama keamanan organisasi yang terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama yaitu background checks. Nah, untuk pemeriksaan latar belakang ini dilakukan saat proses rekrutmen, yang dimana mencakup pengecekan riwayat kerja sebelumnya, rekam jejak hukum, dan bahkan catatan keuangan bila diperlukan. Nah, tujuannya ini ialah untuk memastikan bahwa individu yang direkrut memiliki integritas dan tidak memiliki potensi resiko terhadap keamanan perusahaan. Yang kemudian, yang kedua yaitu less privilege access. Nah, ini adalah prinsip bahwa setiap karyawan hanya diberikan akses ke data dan sistem yang memang dibutuhkan dalam pekerjaannya. Misalnya, staf kasir hanya bisa mengakses sistem POS tetapi tidak memiliki akses ke laporan keuangan lengkap perusahaan. Nah, prinsip ini membantu untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan data atau akses yang tidak sah. Kemudian yang ketiga yaitu training dan awareness. Karyawan harus rutin mendapatkan pelatihan keamanan seperti mengenali email phishing, menjaga kerahasiaan password, atau prosedur ketika terjadi insiden. Kemudian yang keempat yaitu separation of duties. Nah, tugas dan tanggung jawab dibagi agar tidak ada satu orang pun yang memiliki kontrol penuh terhadap suatu sistem yang penting. Nah, hal ini bisa mencegah potensi penyalahgunaan wewenang yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu continuous monitoring. Semua aktivitas personel perlu dipantau menggunakan sistem monitoring atau log files agar bisa mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih awal. Nah, kemudian setelah memahami prinsip-prinsip yang ada, selanjutnya kita akan belajar bagaimana langkah-langkah tersebut diterapkan dalam study case nyata yang akan dijelaskan oleh Kak Nabila. Oke, terima kasih Najwa. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah penting penerapan prinsip keamanan personil sekaligus memberikan contoh nyatanya. Pertama, organisasi perlu menetapkan kebijakan yang jelas terkait keamanan personil sejak awal, mulai dari perekrutan hingga prosedur pemutusan kerja. Yang kedua, memberikan pelatihan rutin. Misalnya, setiap 6 bulan diadakan security awareness training yang mengajarkan cara menghindari phishing atau menjaga kerahasiaan data pelanggan. Kemudian, yang ketiga, memanfaatkan teknologi modern. Contoh penggunaan sistem autentikasi multifaktor atau MFA yang kini sudah banyak sekali dipakai perusahaan besar untuk memastikan hanya orang berwenang yang bisa mengakses sistem. Yang keempat, audit keamanan berkala.
Audit ini bisa mengidentifikasi celah yang sebelumnya tidak terlihat, baik dari sisi teknis maupun dari perilaku karyawan. Kemudian, selanjutnya, untuk memperjelas bagaimana prinsip keamanan personil diterapkan, mari kita lihat sebuah contoh kasus nyatanya. Oke, jadi ada seorang karyawan tetap di sebuah perusahaan teknologi yang diam-diam mengunduh dan menyimpan data pelanggan ke perangkat pribadinya tanpa izin. Tujuannya adalah untuk menjual data tersebut kepada pesaing setelah ia menerima tawaran. Tentu saja, tujuannya adalah untuk setelah menjual data tersebut, jika hal ini berhasil, maka dampaknya akan sangat besar bagi perusahaan, mulai dari kerugian finansial, kehilangan kepercayaan pelanggan, hingga ancaman hukum. Namun, insiden ini berhasil dicegah. Mengapa? Karena perusahaan tersebut sudah menerapkan pemantauan aktivitas karyawan atau yang biasa disebut Employee Activity Monitoring, serta memiliki kebijakan atau yang disebut Data Loss Prevention. Dengan sistem ini, aktivitas mencurigakan dari karyawan tersebut segera terdeteksi dan tindakan pencegahan bisa diambil sebelum data benar-benar bocor. Kasus ini menunjukkan bahwa kombinasi antara teknologi dan kepatuhan karyawan terhadap kebijakan keamanan sangat penting untuk melindungi aset berharga dari perusahaan. Untuk mengetahui apa saja tindakan pencegahan yang bisa dilakukan, saya serahkan kepada rekan saya berikutnya, Kak Elvita. Terima kasih Kak Nabila. Jadi dari contoh tadi kita bisa melihat bahwa pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan setelah terjadi insiden. Beberapa tindakan pencegahan yang bisa dilakukan organisasi antara lain. Yang pertama, melakukan pelatihan keamanan rutin yang membekali karyawan dengan pengetahuan praktis. Misalnya, bagaimana mengenali link berbahaya atau menjaga kerahasiaan password. Yang kedua, menerapkan kontrol akses yang ketat termaksud role-based access control sehingga akses setiap karyawan benar-benar sesuai tanggung jawabnya. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan latar belakang sebelum merekrut karyawan, khususnya untuk posisi yang sensitif. Yang keempat, memantau aktivitas sistem dengan log monitoring sehingga aktivitas abnormal bisa segera terdeteksi. Yang kelima, menyiapkan prosedur tangkap darurat agar insiden bisa ditangani secara cepat dan tepat. Dengan kombinasi langkah-langkah ini, ancaman dari organisasi bisa diminimalisir. Selanjutnya, yang akan dibahas peran penting karyawan serta kesimpulannya oleh Kak Ilham. Baik, terima kasih. Kita semua sepakat bahwa teknologi saja tidak cukup untuk melindungi keamanan organisasi. Karyawan adalah garda terdepan yang menentukan keberhasilan keamanan informasi. Dengan pelatihan setiap 6 bulan, monitoring mingguan dan kepatuhan pada kebijakan perusahaan, karyawan bisa berkontribusi langsung terhadap dalam mencegah serangan maupun kebocoran data. Keberhasilan penerapan prinsip keamanan personel dapat diukur melalui 3 indikator utama, yakni: satu, meningkatnya kesadaran dan pemahaman karyawan; kedua, berkurangnya jumlah insiden keamanan; dan ketiga, serta efektivitas tim yang lebih terkoordinasi. Kesimpulannya, prinsip keamanan adalah tanggung jawab bersama. Jika setiap orang di organisasi menerapkannya dengan konsisten, maka sistem dan data perusahaan akan jauh lebih aman. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan untuk membangun presentasi kami sebelumnya. Ada lecture notes week 6 yaitu yang bertopik Security Operations and Administration, ada currentwave.com dan juga phoenixinvestigations.com. Terima kasih.